Selamat pagi anak ibu, kita jumpa lagi pagi ini dalam mata pelajaran Humas Keprotokolan, masih lanjutan perjalanan dinas minggu yang lalu. Ini ada di halaman 127 bagi yang ada halaman 177 ya nak, bagi yang ada bukunya boleh dibuka ya. Ini perjalanan dinas, siapa saja yang boleh melakukan perjalanan dinas kan begitu ya. Nah, jadi perjalanan dinas atau PJD ini dapat dilaksanakan oleh pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri seperti pegawai honorer sesuai surat tugas ya, sesuai dengan surat tugas. Nah, jadi siapa saja yang dapat memberi surat tugas? Ini dia. Surat tugas diterbitkan oleh beberapa pihak. Jadi kalau seseorang itu diberangkatkan tentu harus ada surat tugasnya. Tanpa surat tugas itu nanti yang bersangkutan akan ditanyain, diwawancarai atau belum tentu bisa dimasukkan ke pertemuan itu ya. Jadi harus lengkap surat tugas sebagai identitas dari yang bersangkutan. Jadi yang menerbitkan surat tugas itu bisa kepala satuan kerja atau satker, tentu kepala satuan kerja untuk lingkungan kerjanya. Atasan langsung kepala satuan kerja. Tadi kepala satuan kerja itu punya atasan. Atasannya langsung itu pun juga bisa mengeluarkan surat tugas, menerbitkan. Kemudian pejabat eselon 2, menteri atau pejabat eselon 1 tentu untuk lingkungan menterinya. Kemudian ada pejabat yang ditunjuk atau menerima delegasi. Ditunjuk ya. Keluarkan dulu surat tugas Ibu Tanggang untuk mengikuti ini gitu ya. Mungkin yayasan delegasikan kepada Pak Aritonang, lalu Pak Aritonang lah yang menerbitkan surat tugas atas nama Wartesi Tanggang atas instruksi Badan Pengurus Yayasan. Itu dia pejabat yang ditunjuk atau menerima delegasi. Ini pihak-pihak yang menerbitkan surat tugas bagi seseorang yang akan melakukan tugas di luar kantor tempat dia melaksanakan tugas ya. Ini dia. Jadi tugas itu seperti yang terangkan minggu yang lalu, ada dalam kota, ada antar kota. Batasannya 8 jam itu ya. Batasannya 8 jam. Itu dia. Jadi kalau pulang misalnya hanya 3 jam, 4 jam, itu enggak perjalanan dinas ya. Itu dia. Kemudian dalam surat tugas, tadi kan diterbitkan surat tugasnya. Jadi dalam surat tugas itu apa saja yang harus disebutkan ya, apa saja yang harus disebutkan. Ini dia, nama dan keterangan pihak pemberi tugas. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK Parulian 1, itu pemberi tugas. Kemudian pelaksana tugas. Pelaksana tugas maksudnya siapa yang akan melakukan perjalanan dinas itu, misalnya Ibu Tanggang. Jadi waktu dan tempat pelaksanaan tugas, kapan, maksudnya tempatnya di mana. Kemudian transportasi yang digunakan. Ini 4 yang Ibu sampaikan di sini. Tetapi selain ini ada lagi hal-hal lain yang harus disebutkan di dalam surat tugas. Jadi menjadi tugas kalian untuk melengkapinya ini. Tugas kalian untuk melengkapinya ini. Bukan hanya 4 poin ini yang ada di dalam surat tugas. Selain ini ada lagi beberapa poin lagi yang harus diuraikan di dalam surat tugas. Itulah yang mau kalian lengkapi nanti. Itu dia ya. Kemudian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Itu surat tugas, tentulah ya. Kemudian surat undangan. Artinya surat tugas ini nanti akan dijadikan untuk mendapatkan biaya transportasi. Kemudian surat undangan. Mungkin berdasarkan surat undangan ini seseorang itu ditugaskan untuk menghadiri undangan ini. Bisa saja yang diundang yayasan, tapi karena sesuatu hal yayasan tidak bisa, maka diutuslah apakah staf ahlinya, ataukah kepala sekolah, ataukah siapalah yang ditugaskan. Maka
Ini surat tugas, kemudian surat undangan, kemudian surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas. Ini surat tugas terbit atas surat undangan. Ya, surat tugas itu dibawa ke tempat di mana dia harus melaksanakan tugas. Nanti di sana akan ada ditandatangani berkas bahwa kita sudah hadir dalam pelaksanaan tugas itu. Seperti kalau ibu dulu pembimbing PKL, surat tugas diberikan Pak Aritonang, lalu saya bawa ke tempat PKL. Di tempat PKL itu saya suguhkan, saya sodorkan surat perintah tugas saya itu untuk ditandatangani oleh tempat PKL saya itu. Siapa yang menjadi instruktur kalian di sana atau yang bertanggung jawab di sana itu saya berikan untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa saya sudah datang untuk memonitoring gitu. Ini dia SPD atau surat perjalanan dinas yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas. Kemudian yang keempat, daftar pengeluaran real. Daftar pengeluaran real yang nyata ya. Apa saja. Kemudian ini kalau ke luar negeri ada tiket, ada boarding, bukan ke luar negeri. Kalau transportasi yang digunakan itu adalah pesawat, tentu harus ada tiketnya, boarding passnya, airport tax-nya, dan bukti pembayaran tempat menginap. Ini nanti sebagai bukti bahwa kita membutuhkan biaya sekian-sekian. Kemudian dokumen output, artinya kalau kita mengikuti perjalanan dinas dalam rangka apa, ada hasilnya. Ini outputnya, hasilnya maksudnya hasilnya yang sudah tercetak berupa transkrip hasil rapat, notula rapat, atau bentuk laporan lainnya. Informasi yang kita dapat lah, istilah-istilahnya yang lengkap gitu ya. Kemudian ini ada ibu berikan contoh surat perjalanan dinas dalam bentuk uraian, karena pembuatan surat dinas itu ada dua bentuknya. Pertama dalam bentuk uraian seperti ini ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kan diuraikan nama jabatan, nama perusahaan, alamat, dan seterusnya. Ini dia. Ini adalah contoh surat perjalanan dinas dalam bentuk uraian seperti ini. Ini biasanya surat tugas nomor gitu ya, ada nomornya lengkap. Nah, ini sekedar contoh. Kemudian berikutnya ada surat tugas dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, pejabat dalam bentuk tabel, ada tabel-tabelnya, ada kolom-kolomnya. Pejabat pembuat komitmen, ini dia. Nama dan nomor induk pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Ya, tidak ada NIP-nya, Ahmad Maturi dan seterusnya. Maksud perjalanan dinas. Kalau ini nanti kamu simak, dari sini akan bisa kau jawab pertanyaan ibu yang tadi. Kalau tadi ibu sebutkan hanya 4 yang diuraikan dalam surat tugas, lalu kamu simak ini. Kamu simak contoh surat tugas ini, apa saja lagi yang harus diuraikan di sini. Tentu kamu nanti bisa simpulkan. Jadi sekitar ada 7 itu ya. Ada 7 itu. Salah satunya seperti ini ya. Transportasi ya. Nah, simaklah nanti contoh surat tugas ini, apakah yang dalam bentuk tabel ataukah yang dalam bentuk uraian ini. Kamu simak, lalu nanti akan terjawab pertanyaan ibu yang tadi. Nah, kalau ada yang kurang jelas, bolehlah ditanya. Sesekali kalian bolehlah bertanya, di Japri juga bisa ya. Ini yang boleh ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.